dengan aku Libu Sutakwa, NIM 2017-5322. Di sini saya akan mereview hasil jurnal yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Materi yang akan saya bahas yaitu sejarah AI, definisi, studi kasus, metode yang digunakan, sama hasil. 1. Sejarah Artificial Intelligence. Pada tahun 1950, Alan Turing, seorang matematikawan dari Inggris, pertama kali mengusulkan adanya pengujian untuk melihat bisa tidaknya sebuah mesin dikatakan cerdas. Hasil pengujian tersebut kemudian dikenal dengan Turing Test. Pada tahun 1956, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence itu sendiri dimunculkan oleh seorang profesor dari Massachusetts Institute of Technology yang bernama John McCarthy pada Dartmouth Conference dihadiri oleh para peneliti AI. 2. Definisi Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan baik yang dilakukan oleh manusia. 3. Identitas jurnal. Saya di sini judul saya ada hepatitis expert system. Diagnosis using S15 object. Department of Information Technology, Faculty of Engineering and Information Technology, Al-Azhar University, Gaza, Palestina. 4. Studi kasus. Studi kasus berdasarkan jurnal di atas adalah diagnosis sistem pakar. Hepatitis merupakan objek. S15, hati Anda adalah organ pada terbesar tubuh Anda. Ini sangat penting untuk fungsi metabolisme dan sistem kekebalan tubuh. Tanpa disadari hati yang berfungsi, seseorang dapat bertahan hidup. 5. Metode yang digunakan. Metode dalam makalah ini kami menerapkan sistem pakar menggunakan bahasa pemrograman objek SL5 sehingga mendiagnosis kondisi pasien dan memberikan solusi yang tepat. Hasil program ini dievaluasi dan diuji oleh sekelompok dokter dan pasien dengan masalah hati dan mereka puas dengan kinerjanya. 6. Hasil. Diagnosis penyakit yang akurat adalah salah satu dari faktor yang sangat penting untuk keberhasilan perawatan pasien dengan cepat untuk meringankan rasa sakit pasien, sehingga kami mengusulkan sistem pakar ini untuk pengobatan, diagnosis dan pengobatan penyakit hati melalui serangkaian pertanyaan, sehingga sistem pakar memerintahkan instruksi untuk menangani penyakit tersebut. Dalam waktu dekat, kami akan menambahkan lebih banyak pengetahuan ke sistem pakar sehingga dapat mencakup lebih banyak penyakit pada masalah hati. Hasil review dari jurnal saya menggunakan metode SL5. Di sini mendiagnosa kondisi pasien dan memberikan solusi yang tepat. Hasil program ini dievaluasi dan diuji oleh sekelompok dokter dan pasien dengan masalah hati dan mereka puas dengan kinerjanya. Ada banyak jenis penyakit yang dapat mempengaruhi hati dan fungsinya. Beberapa memiliki perawatan yang berhasil sementara yang lain tidak. Contoh kondisi umum yang mempengaruhi dan meliputi hepatitis A, hepatitis B, dan hepatitis C. Untuk semua alasan yang disebutkan di atas, kami telah mengembangkan sistem pakar ini untuk membantu dokter dan mendiagnosa hati untuk merekomendasikan perawatan yang tepat. Pada gambar 2 ini menunjukkan komponen sistem pakar. Ulasan utama dari sistem pakar ini adalah untuk membantu dokter dalam mendeteksi penyakit hati dengan mengajukan pertanyaan dan penggunaan akhir yang membutuhkan jawaban benar atau salah. Sistem pakar yang diusulkan akan meminta pengguna untuk memiliki jawaban yang
benar di setiap layar. Pada sesi sistem pakar, ahli diagnosis memberikan identitas masalah yang pengguna dengan memberikan saran dan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Di gambar 3 ini, gambar tersebut menyajikan layar utama dari sistem pakar. Dan pada gambar 4 gambar tersebut menunjukkan ketika sistem meminta pengguna. Yang di sini ada tulisannya true sama false. Ada banyak jenis penyakit yang mempengaruhi hati dan fungsinya. Beberapa memiliki perawatan yang berhasil sementara yang lain tidak. Contoh-contoh kondisi umum yang mempengaruhi hati tersebut hepatitis, dan virus. Terus gambar kelima, gambar tersebut menunjukkan ketika sistem memberikan diagnosis dan rekomendasi. Pada infeksi virus yang menyebabkan peradangan hati, jenis-jenis hepatitis memiliki huruf yang berbeda, termasuk A, B, dan C. Masing-masing memiliki penyebab dan tingkat kepahaman dan berbeda. Hepatitis A lebih umum terjadi di negara berkembang dan kekurangan air minum bersih dan memiliki sistem sanitasi yang buruk. Kebanyakan orang dapat pulih dari hepatitis A tanpa gagal hati atau komplikasi jangka panjang. Hepatitis B dapat menyebabkan infeksi jangka pendek atau jangka panjang. Pada orang dewasa di Australia, penyakit ini paling sering menyebar melalui kontak seksual. Namun seseorang juga bisa menemukan melalui berbagai jarum dan secara tidak sengaja menyuntikkan diri dengan jarum yang terkontaminasi. Kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius termasuk gagal hati dan kanker. Ada vaksinasi terhadap penyakit untuk mencegahnya. Hepatitis C dapat berupa infeksi akut dan kronis. Ini paling umum menyebar dengan bersentuhan darah atau mengandung virus hepatitis C, seperti melalui berbagai jarum yang tidak bersih atau memberikan narkoba atau menggunakan tato. Gejala hepatitis: 1. Urin gelap hepatitis A, B, dan C. 2. Nyeri perut hepatitis B, C. 3. Kulit kuning atau putih mata yang disebut penyakit kuning hepatitis A, B, C. Tinja berwarna pucat atau tanah liat hepatitis A dan C. Demam tingkat rendah hepatitis A, B, dan C. Kehilangan nafsu makan hepatitis A, B, dan C. Kelelahan hepatitis A, B, dan C. Merasa mual di perut hepatitis A, B, dan C. Sendi yang meradang hepatitis B. Evaluasi sistem. Perubahan gaya hidup dapat membantu Anda menjaga kesehatan Anda. 1. Dapatkan vaksinasi untuk hepatitis A dan hepatitis B. 2. Lakukan hubungan seks yang aman dan kondom. 3. Jangan berbagi jarum atau barang-barang perawatan pribadi. 4. Jangan berbagi jarum atau barang-barang perawatan pribadi. 5. Bicaralah dengan dokter atau perawat yang digunakan dapat mempengaruhi hati Anda. 6. Batasi jumlah alkohol yang Anda konsumsi karena hati Anda perlu memecah racun dari alkohol, membatalkan pola makan sehat dan serat berlemak. Diagnosis penyakit yang akurat adalah salah satu dari faktor yang paling penting untuk kebersihan perawatan pasien dengan cepat untuk meringankan rasa sakit pasien, sehingga kami mengusulkan sistem pakar ini untuk pengobatan, diagnosis, dan pengobatan penyakit hati melalui serangkaian pertanyaan, sehingga sistem pakar membentangkan instruksi untuk menangani penyakit tersebut. Dalam waktu dekat kami menambahkan lebih banyak pengetahuan dalam sistem pakar untuk mencakup lebih banyak penyakit dalam masalah ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.